Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu ila yaumiddin. Ayuhat thulab wa thalibat rahimakumullah. Pada pagi yang berbahagia ini insyaallah Ustaz akan memberikan sedikit pesan kepada kita semua yang saya ambil dari kisah Nabi Allah Musa alaihissalam dengan Nabi Khidir atau Nabi Khadir yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan kisahnya dalam surah Al-Kahfi. Dalam surah Al-Kahfi Allah sebutkan 4 kisah. Yang pertama yaitu kisah Ashabul Kahfi, kemudian kisah Sahibul Jannatain, kemudian kisah Musa dan Khadir alaihi wassalam, dan yang keempat adalah kisahnya Zulkarnain. Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita tentang kisah Nabi Musa alaihissalam dengan Khadir alaihi wassalam. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa idz qala Musa li fatahu la abrahu hatta ablugha majma'al bahraini aw amdiya huquba." Ingatlah tatkala Musa berkata kepada pembantunya, pembantu Nabi Musa alaihi salam adalah Yusha bin Nun, yang setelah Nabi Musa meninggal dunia, maka Yusha bin Nun dapat wahyu dari Allah Subhanahu wa taala dan menjadi nabi di kalangan Bani Israel. Dulunya dia adalah pembantunya Nabi Musa alaihissalam. Ingatlah tatkala Musa berkata kepada pembantunya, la abrahu, saya akan terus berjalan, ya, hatta ablugha majma'al bahrain, hingga saya mencapai majma'al bahrain, yaitu pertemuan dua laut. Pertemuan dua laut. Para mufassirin mereka berbeda pendapat tentang maksud dari Majma'al Bahrain, yaitu pertemuan dua laut. Mujahid yang mengatakan bahwa pertemuan dua laut yaitu pertemuan Laut Persia dengan Laut Arab. Dan ada yang mengatakan bahwa Majma'al Bahrain, pertemuan dua laut, adalah pertemuan ya antara Teluk Aqabah dengan Teluk Arab ya. Nah, di situ Nabi Musa mengatakan bahwa saya akan berjalan sampai di sana di pertemuan dua laut, ya, hatta ablugha majma'al bahrain au amdiya huquba, atau saya akan berjalan dalam waktu yang lama. Huquba artinya waktu yang lama, ya. Kisah Nabi Musa dan Khadir ini ada sebabnya. Dalam Sahih Bukhari dari Ubay bin Ka'ab, Rasulullah SAW bersabda bahwa suatu ketika Nabi Musa alaihissalam dia berdiri untuk menyampaikan ceramah di hadapan Bani Israel. Ingat, Nabi Musa adalah Nabi terbesar Bani Israel. Maka Nabi Musa berdiri di tengah-tengah Bani Israel untuk menyampaikan ceramah, nasihat-nasihat. Setelah dia selesai menyampaikan ceramah alaihissalam, maka ada seorang Bani Israel yang berdiri dan bertanya kepada Nabi Musa. Kata dia, apakah kamu mengetahui seseorang yang lebih alim darimu? Maka Nabi Musa mengatakan, tidak, saya tidak mengetahui seseorang yang lebih alim dari saya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menegur Nabi Musa alaihi salam. Kata Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya ada seorang hamba dari hamba-hambaku yang dia lebih mengetahui dari kamu. Maka Nabi Musa alaihi salam ingin bertemu dengan hamba Allah tersebut, ingin belajar kepadanya. Maka Nabi Musa dengan pembantunya Yusha bin Nun melakukan perjalanan. Dan kita lihat bagaimana Nabi Musa alaihissalam mengatakan bahwa dia akan terus berjalan sampai bertemu dengan hamba tersebut di Majma'il Bahrain, di pertemuan dua laut. Atau dia akan berjalan dalam waktu yang lama. Ini menunjukkan bahwasanya seseorang penuntut ilmu harus memiliki semangat yang tinggi, himmah aliyah, semangat yang tinggi, semangat yang berkobar dalam menuntut ilmu. Tidak boleh malas, tidak boleh ya berleha-leha, mesti dia mempunyai semangat yang tinggi dalam menuntut ilmu. Lihatlah Nabi Musa alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam dia lebih mulia daripada Khadir alaihissalam. Nabi Musa alaihissalam adalah kalimur rahman, yaitu hamba yang atau nabi yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, dan dia termasuk ulul azmi minar rusul, ya. Tapi ketika diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa ada seorang hamba yang dalam suatu perkara lebih tahu daripada Musa alaihissalam,
Maka Nabi Musa ingin belajar kepadanya. Di sini juga para ulama menyimpulkan bahwasanya seseorang yang meskipun sudah banyak ilmunya, dia mesti belajar lagi. Nabi Musa alaihissalam adalah nabi besar, ya, nabi yang agung. Tapi ketika diberitahu bahwa ada seorang hamba yang mengetahui suatu perkara yang tidak diketahui oleh Musa alaihissalam, maka Nabi Musa bersedia belajar kepadanya. Banyak orang-orang ketika dia sudah alim, tamat dari perguruan tinggi, dia tidak mau lagi belajar. Dia sudah jadi guru, dia nggak mau lagi belajar. Dia cukupkan dengan ilmu yang telah ada. Padahal ilmu itu sangat luas dan ilmu itu terus ya mengalami kemajuan. Lihat Nabi Musa alaihissalam, ini pelajaran bagi kita. Dia punya semangat yang luar biasa ya untuk menuntut ilmu. Kemudian walaupun dia sudah punya kedudukan yang tinggi, makana aliyah, azimah, dia tetap mau belajar. Jangan merasa sudah alim. Jangan merasa sudah pintar, saya sudah tahu, enggak perlu lagi belajar. Kalla. Ya, lihat Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Allah yang mulia, yang berbicara langsung dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi dia tetap mau belajar. Ya, sebagaimana Imam Ahmad rahimahullah mengatakan, sampai kapan wahai imam engkau menuntut ilmu? Kata Imam Ahmad, ma'al mahbarati ilal maqbarah. Saya akan bawa tinta ini sampai ke kuburan. Maksudnya dia akan belajar sepanjang hidupnya. Ya, at-ta'allumu madal hayah, belajar sepanjang kehidupan. Jangan merasa cukup dengan ilmu yang sudah kita punya. Wa iz qala Musa li fatahu la abrahu hatta abluga majma'al bahrain au amdiya huquba. Dan dalam perjalanan Nabi Musa alaihi salam menuntut ilmu, Nabi Musa tidak sendirian. Ya. Dia ditemani oleh pembantunya Yusha ibn Nun. Begitu juga dalam menuntut ilmu ini. Para ulama mengistimbatkan dari sini bahwasanya seseorang kalau dia sendirian, mungkin suatu ketika dia mengalami futur, mengalami ya kemalasan dalam menuntut ilmu. Tidak ada semangatnya lagi. Tetapi kalau ada temannya, rafiqud darb, ya, ada temannya dalam perjalanan menuntut ilmu, ada yang menyemangatinya. Ya, mesti ada teman. Sehingga ya ada yang menyemangati kita. Ada tempat kita berbagi informasi, ada tempat kita bertanya, ada semangat untuk saling ya mendukung satu sama lain, ada gairah untuk mendukung satu dengan yang lain. Kemudian kata Allah selanjutnya, falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Tatkala keduanya Musa alaihissalam dan Yusha bin Nun sampai ke pertemuan dua laut, nasiya hutahuma, maka keduanya lupa akan ikan yang dibawa. Nabi Musa alaihissalam dan Yusha bin Nun ketika mereka berdua melakukan perjalanan, mereka bawa bekal. Demikianlah harusnya penuntut ilmu. Ya, supaya dalam perjalanannya menuntut ilmu dia tidak terkendala, bawa bekalnya. Ya, menuntut ilmu perlu bekal. Apa saja bekalnya? Di antaranya makanan, bawa makanannya dari rumah untuk dimakan supaya enggak kelaparan. Orang kalau sudah lapar susah buat mikir. Dan juga bekal-bekal yang lain dalam talabul ilm. Perlu buku, bawa bukunya. Perlu alat tulis, bawa alat tulisnya ke tempat menuntut ilmu. Ya. Karena bagaimana orang melakukan sesuatu sementara alatnya enggak punya. Lihat Nabi Musa alaihi salam, ya. Dia melakukan perjalanan yang jauh. Dan para ulama mengatakan yang pertama melakukan safar li talabil ilm. Yang pertama melakukan safar jauh untuk talabul ilmi adalah Musa alaihi salam. Ya, jauh dia berjalan untuk talabil ilm dan dia bawa bekal dan dia punya teman. Ya, falamma balagha majma'a bainihima nasiya hutahuma. Ketika dia berdua sampai di pertemuan dua laut, keduanya lupa akan ikan yang dibawa. Para ulama mengatakan ikan yang mereka bawa adalah as-samakul malih, yaitu ikan yang sudah diasinkan supaya bertahan lama, ya. Dan yang lupa adalah Yusha bin Nun, yang membawanya adalah Yusha bin Nun. Tetapi dikatakan oleh Allah, nasiyahutahuma, keduanya lupa akan ikan keduanya. Kenapa dikatakan keduanya lupa? Padahal yang lupa adalah Yusha bin Nun. Karena mereka berdua sama-sama melakukan safar. Fattakhaza sabilahu fil bahri saraba. Maka ikan itu mengambil jalannya ke laut. Ikannya sudah mati. Ini hal yang ajaib ya. Ikannya sudah mati, sudah diasinin,
dibawa dalam keranjang, dalam kantong, dan dibawa safar berhari-hari di tepi laut. Ketika keduanya ya beristirahat di sebuah batu besar dan tertidur, dan saat itu ikan itu hidup, bergerak-gerak dalam keranjang, kemudian loncat ke laut. Dan Yusha bin Nun melihat kejadian itu. Kemudian Musa dan Yusha setelah terbangun, maka keduanya melanjutkan perjalanan. Kata Allah SWT, "Falamma jawaza qala li fatahu atina ghada'ana." Ketika keduanya sudah melakukan perjalanan yang panjang, dalam Sahih Bukhari dia katakan sehari semalam, maka Musa alaihissalam merasa lapar. Dia mengatakan atina ghada'ana, hadirkan makan siang kita. Ghada dalam bahasa Arab artinya, kalau kita mengatakan makan siang, tapi orang Arab tidak mengenal makan pagi. Ghada artinya makan pagi. Fatur tidak dikenal oleh orang Arab zaman dulu, ya. Ghada artinya makan pagi. Maka Nabi Musa mengatakan, hadirkan ke hadapan kita makan pagi kita. Dalam tafsir, dalam kitab-kitab tafsir terjemahan banyak dikatakan ghada itu makan siang artinya. Tapi dalam bahasa Arab ghada itu artinya makan pagi, ya. Ta'amu awalin nahar, makan di awal siang, ya. Maka Nabi Musa mengatakan setelah dia melakukan perjalanan yang lama sehari semalam, dia pun lapar, maka beliau mengatakan atina ghada'ana, hadirkan makan siang kita, ya, atau makan di awal siang kita. Di sini para ulama menyimpulkan betapa tawadhu'nya Nabi Musa alaihi salam, seorang nabi yang besar, tapi dia mengatakan ghada'ana, ya, makan kita berdua, padahal tidak setara antara Musa dengan Yusha bin Nun. Tapi lihatlah tawadhu'nya, ya. Seorang penuntut ilmu mesti tawadhu. Jangan menyombongkan diri dengan ilmu yang sudah kita punya. Betapa banyak yang tidak kita ketahui dan betapa sedikit yang sudah kita ketahui. Lihat Nabi Allah Musa alaihissalam, dia begitu tawadhu, ya, kepada yang membantunya. Kemudian kata beliau, laqad laqina min safarina hadza nasaba. Sungguh kita sudah merasakan keletihan yang sangat berat dalam perjalanan ini. Berarti dia berjalan dalam waktu yang sangat lama. Sehingga dia mengatakan laqad laqina min safarina hadza nasaba. Kita sudah merasa, nasab dalam bahasa Arab artinya ta'ab, yaitu keletihan, ya. Itu sudah mengalami keletihan yang sangat dalam perjalanan kita ini. Berarti dia ya sudah melakukan perjalanan yang jauh. Dalam talabul ilmu mesti ada nasab, yaitu keletihan, capek, itu biasa. Yang lebih mulia dari kita saja, Musa alaihissalam, dia merasakan capek dalam menuntut ilmu, ya. Dia merasakan keletihan yang sangat dalam talabul ilm. Itu hal yang biasa, ya. Suatu aturan yang sudah biasa bagi penuntut ilmu untuk merasakan capek, ya. Dan ulama mengatakan Nabi Musa di sini dia tidak sedang memprotes takdir Allah, ya. Dia tidak sedang mengeluh, tapi dia hanya ikhbar an halihi, hanya mengabarkan keadaannya yang sudah capek melakukan perjalanan yang jauh. Jadi Nabi Musa minta dihadirkan makan, ya, kepada pembantunya Yusha bin Nun, karena sudah mengalami keletihan yang sangat berat dalam perjalanan. Tapi kata Yusha bin Nun, qala ara'aita iz awaina ila sakhra. Ya, dia mengatakan, ya, yaitu bagaimana, ya, pendapat engkau ketika kami atau ketika kita beristirahat di sebuah batu besar. Fa ini nasitul hud. Di sana saya lupa ikan yang kita bawa. Keduanya beristirahat di sebuah batu besar, ya, dan di sana Yusha bin Nun lupa akan ikan yang dibawa. Wa ma ansanihu illa syaitan, dan tidak ada yang membuat saya lupa kecuali syaitan, katanya. An azkura, untuk mengingatnya. Wattakhadha sabilahu fil bahri ajaba, dan ikan itu ya berjalan dengan ajaibnya ke laut. Bagaimana tidak ajaib? Sudah mati, ya. Sudah kering, sudah digarami, sudah dibawa berhari-hari, dia hidup kembali. Siapa yang menghidupkan? Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha mampu untuk menghidupkan makhluk yang sudah mati. Oleh sebab itu, ya, ayat ini dijadikan oleh ulama akan adanya yaumul ba'ats, hari kebangkitan, di mana makhluk yang sudah mati dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mengetahui bahwa menciptakan lebih sulit daripada menghidupkan kembali. Ini makhluk sudah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ikan. Kemudian sudah ditangkap, ya, diasini, dikeringkan. Kemudian dibawa dalam keranjang dalam waktu yang lama, dan Allah Subhanahu wa taala, ya, menghidupkannya kembali. Nabi Musa alaihi salam
ketika dia ingin belajar kepada Khadir alaihissalam, Allah berikan tanda kepadanya. Tandanya adalah di mana hamba tersebut. Tanda kata Allah Subhanahu wa taala di pertemuan dua laut, dan tanda kamu akan bertemu dengan dia adalah ikan yang kamu bawa hidup kembali. Ikan yang kamu bawa hidup kembali. Di situ dia berada. Ya. Kata Nabi Musa selanjutnya, qala zalika ma kunna nabgh. Itu yang kita cari. Di tempat kamu kehilangan ikan, itulah tempat yang kita cari. Padahal dia sudah ya melewati tempat itu dan sudah berjalan dalam waktu yang lama. Dia tidak lanjut pulang karena enggak ketemu, enggak. Banyak orang ketika sudah ya enggak ada gurunya, telat sedikit langsung pulang. Ya, langsung main-main. Dia tidak tunggu. Lihat Nabi Musa alaihissalam, dia sudah lewati tempat tersebut, tempat dia kehilangan ikan dalam sehari semalam. Ketika besoknya dia ingin makan, ikannya sudah hilang. Ternyata tempat hilang itulah dia akan bertemu dengan Khadir alaihissalam. Kata dia, qala zalika ma kunna nabgh. Itulah yang kita cari, tempat itulah yang kita cari. Di sanalah saya akan bertemu dengan hamba tersebut. Ya. Fartadda ala atharihima qasasa. Maka keduanya balik, ya, mengikuti jejak langkah keduanya. Keduanya berjalan di tepi pantai, ada jejak langkahnya. Diikuti lagi jejak tersebut. Ya. Fawajada abdan min ibadina. Disitulah keduanya menemukan seorang hamba dari hamba-hamba kami, yaitu Khadir alaihissalam. Atainahu rahmatan min indina, yang telah kami berikan dia rahmat dari sisi kami. Rahmat di sini ditafsirkan oleh ulama dengan an-nubuwah, kenabian. Nabi Khadir alaihissalam adalah nabi, ya. Wa 'allamnahu min ladunna ilma, dan kami ajarkan dia ilmu, ya, dari sisi kami. Jadi Nabi Khadir dia merupakan hamba Allah Subhanahu wa taala. Ya, dia diberi rahmat oleh Allah yaitu nubuwah dan diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Di antara ilmunya nanti akan disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di ayat-ayat selanjutnya. Ya. Nabi Khadir alaihissalam adalah nabi dan sudah meninggal sebelum Nabi Muhammad. Ada orang meyakini Nabi Khadir masih hidup, bertebaran di mana-mana di muka bumi, kadang ada di sana di sini. Ya. Tidak ada seorang pun ya sebelum Nabi Muhammad SAW yang masih hidup di masa beliau. Kemudian lihat Nabi Musa langsung mengutarakan niatnya untuk belajar kepada Khadir. Kata Nabi Musa, qala lahu Musa hal attabi'uka. Nabi Musa berkata, bolehkah saya mengikuti engkau? Padahal kita tahu Nabi Musa adalah seorang Nabiullah yang mulia, ya, Kalimur Rahman dan ulul azmi minar rusul. Tapi lihat bagaimana sopan santun beliau, bagaimana adab beliau kepada gurunya. Ya. Kata Nabi Musa, hal attabi'uka. Maukah ya engkau, bersediakah engkau untuk aku ikuti agar saya belajar kepada engkau? Ya. Ala an tu'allimani mimma ulimta rusyda. Agar engkau bisa ajarkan kepada aku ya petunjuk yang aku bisa pedomani dalam kehidupanku. Dia ya berbicara dengan Nabi Khadir alaihissalam dengan penuh adab, dengan penuh sopan. Ya. Terkadang murid kurang perhatikan tata cara berbicara dengan gurunya. Ya. Lihat Nabi Musa alaihissalam, ini pelajaran bagi kita. Bagaimana dia istizan, meminta izin kepada gurunya. Hal attabi'uka, maukah aku mengikuti engkau, bersediakah engkau jika aku mengikuti engkau, ala antu alimani, jika dengan syarat engkau mengajarkan kepadaku, ya. Apa yang diajarkan? Rusda, yaitu ilmu yang menjadi petunjuk. Terkadang orang belajar entah apa yang dipelajari, ya. Kadang yang dipelajari ilmu-ilmu yang tidak bermanfaat dalam kehidupannya, pengetahuannya luas tentang musik, tentang nyanyi, tentang artis, tentang film yang tidak ada manfaat dalam kehidupannya, tidak manfaat di dunianya dan di akhiratnya. Tapi lihat Nabi Musa alaihissalam, ya kan? Dia meminta izin kepada Nabi Khadir untuk apa? Untuk mempelajari ilmu yang bisa jadi pedomannya dalam kehidupannya, yang bisa jadi arahan bagi dia dalam kehidupannya. Ya, demikianlah kita. Umur kita nggak banyak, waktu kita nggak banyak, sehingga kita harus fokus belajar hal-hal yang penting dalam kehidupan kita ini. Kata Nabi Khadir alaihissalam, ya, qala innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu enggak akan sanggup bersabar
ya bersamaku. Kamu tidak akan sanggup bersabar. Berarti dalam talabul ilmi harus apa? Harus punya kesabaran. Sabar dalam memahami pelajaran. Sabar dengan lamanya kita duduk di kelas. Sabar dengan ilmu yang belum kita pahami. Harus demikian. Ya. Sabar dalam menghafal. Sekali, dua kali, mungkin 30 kali. Belum juga hafal, sabar. Seorang alim mengatakan, bimanil tal'il. Dengan apa engkau peroleh ilmu? Dia orang alim besar. Lalu ditanya, dengan apa engkau peroleh ilmu? Kenapa ilmu begitu banyak? Dia mengatakan apa? Saya memperoleh ilmu ini bil misbahi wal julusi ila sabah. Saya memperoleh ilmu dengan menyalakan lampu malam hari. Saya enggak tidur, ya. Saya pergunakan waktu malam saya untuk ya menuntut ilmu. Saya nyalakan lampu kemudian saya membaca sampai pagi. Dia bagi malamnya tidak tidur semua, ya. Dari malam sampai pagi dia tidak tidur semua. Tapi dia bagi. Ya, di antaranya adalah untuk menuntut ilmu. Lihat Nabi Musa alaihissalam, dia ingin menuntut ilmu kepada Khadir. Kata Nabi Khadir alaihissalam, ya innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Kamu enggak akan sanggup bersabar dengan saya. Wa kaifa tasbiru ala ma lam tuhit bihi khubra. Bagaimana kamu bisa bersabar dengan ilmu yang tidak kamu ketahui secara penuh? Ya. Qala satajiduni insyaallahu sabira. Kata Musa alaihissalam, engkau akan dapati aku sebagai orang yang bersabar. Mesti bersabar dalam talabil ilm. Sabar. Ya. Ini adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mesti bersabar. Nabi Musa saja, Nabi Allah yang mulia, harus bersabar dalam talabul ilm. Ya. Kata dia mengatakan, satajiduni insyaallahu sabira. Kamu akan dapati aku sebagai hamba Allah yang bersabar. Ya. Dia mengatakan insyaallah. Ya. Jika Allah berkehendak. Karena tidak ada yang bisa membuat kita bersabar kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wala a'silaka amra. Saya tidak akan menentang perintahmu, ya. Seorang murid yang ingin belajar dengan gurunya, arahan-arahan gurunya, nasihat-nasihat gurunya adalah nasihat-nasihat yang baik, maka hendaklah dia kerjakan nasihat tersebut, jangan diabaikan, ya. Kemudian kata Khidir, qala fa in ittaba'tani fala tas'alni an syai'in hatta uhdisa laka minhu zikra. Jika kamu mengikuti aku, maka jangan tanya apa yang aku lakukan sebelum aku beritahukan kepada engkau. Ya. Nabi Khidir mengatakan dia akan melakukan hal-hal yang ya luar biasa yang membuat Nabi Musa bertanya. Maka Nabi Khidir ingatkan di awal. Ya, kata Nabi Khidir, kalau kamu ikuti aku, maka jangan tanyakan sesuatu yang aku lakukan sebelum aku yang langsung memberitahukan kepadamu. Ya. Fantalaqa hatta iza raqiba fis safinah kharaqaha. Inilah hal pertama yang ya luar biasa, di luar kebiasaan yang dilakukan oleh Khadir alaihissalam. Maka setelah keduanya bersepakat ya untuk melakukan safar dalam talabul ilm, maka keduanya berangkat. Kata Allah fantalaqa, keduanya berangkat. Hatta iza raqiba fis safinah kharaqaha. Ketika keduanya sudah selesai ya menaiki sebuah kapal, maka Nabi Khadir alaihissalam melubangi kapal tersebut. Dalam Sahih Bukhari dikatakan keduanya ya menaiki kapal yang ya mereka naiki tanpa upah sama sekali, digratiskan oleh pemilik kapal tersebut. Ya, maka keduanya naik kapal itu. Kenapa digratiskan? Karena pemilik kapal itu mengetahui Khadir, dia orang sana. Maka dia berjalan di laut dan setelah sampai ya, kemudian dia melubangi kapal tersebut. Dikatakan dia ambil kapak, dilepas salah satu papan kapal tersebut. Maka di situ Nabi Musa mulai protes. Ya. Kata Nabi Musa, ya. Qala akhraqtaha, kenapa engkau lubangi kapal? Litughriqa ahlaha, supaya pemiliknya tenggelam. Laqad ji'ta syai'an imra, kamu sudah lakukan suatu hal yang aneh. Orang sudah ya membantu kita, membiarkan kita naik kapalnya dengan gratis. Kemudian begitu sampai di tujuan, kamu lubangi kapalnya. Ya. Ini suatu hal yang aneh ya. Kemudian Nabi Khidir mengingatkan Nabi Musa dengan janjinya. Kata Nabi Khidir, qala alam aqul innaka lan tastati'a ma'iya sabra. Dia berkata, bukankah dulu sudah saya katakan,
bahwa kamu tidak akan sanggup bersabar melihat apa yang akan aku lakukan. Khadir alaihissalam melakukan semua itu bukan dengan pilihannya sendiri, tapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Allah, qala la tu'akhizni bima nasid. Kata Allah mengenai ucapan Musa, jangan engkau menghukum aku, kata Musa, dengan ya kelupaan aku. Wala turhiqni min amri usra. Dan jangan engkau ya merasa susah dengan tindakan aku ini. Fantalaka, maka keduanya berangkat meninggalkan pantai tersebut. Hatta iza laqiya ghulaman faqatalah. Lalu ketika ya keduanya bertemu dengan seorang anak kecil, maka Nabi Khadir membunuhnya, membunuh anak kecil tersebut. Ini hal lebih aneh lagi dari yang pertama, ya. Dia membunuh anak kecil. Qala aqtalta nafsan zakiyah. Kata Musa, apakah kamu bunuh anak kecil yang masih suci, tidak berdosa? Kenapa dibunuh? Laqad ji'ta syai'an nukra. Kamu sudah lakukan hal yang suatu yang mungkar. Nabi Musa kembali protes kepada Khadir, padahal dia sudah janji tidak akan berprotes. Ya, dia tetap memprotesnya. Kemudian, ya, Nabi Khadir alaihissalam mengingatkan Nabi Musa alaihissalam, qala alam aqul innaka lan tastati' ma'iya sabra. Bukankah saya sudah bilang kamu enggak bisa bersabar denganku? Kemudian Nabi Musa mengatakan, qala in sa'altuka an syai'in ba'daha fala tusahibni. Kalau saya masih bertanya kepadamu setelah 2 kali berprotes kepadamu, maka jangan engkau menemani aku lagi. Maka keduanya berangkat menuju kampung. Fantalaka hatta iza ataya ahla qaryatin istat'ama ahlaha. Keduanya Musa dan Khadir berangkat menuju suatu kampung. Ketika mereka berdua sampai ke kampung tersebut, mereka merasa lapar dan minta diundang untuk makan oleh penduduk kampung tersebut. Fa'abau ayyudayyifuhuma. Namun penduduk kampung itu orang-orang yang pelit, yang tidak mau ya menjamu Nabi Musa dan Nabi Khadir. Lalu di sana Nabi Musa alaihissalam dan Nabi Khadir menemukan dinding yang sudah hampir roboh. Ya, Nabi Khadir kemudian menegakkan kembali dinding tersebut. Kata Musa alaihissalam, qala law syi'ta lattakhazta alaihi ajra. Kalau kamu mau, kamu bisa minta upah supaya kita bisa makan. Dia berangkat ya ke suatu kampung berdua ini, bahkan bertiga dengan Yusha bin Nun, dan di kampung tersebut mereka meminta makan. Di sini para ulama menyimpulkan bahwa kalau memang dalam keadaan darurat, ya harus meminta kepada orang makanan misalnya, maka silakan. Tapi kalau darurat, kalau tidak darurat, maka hendaknya kita tidak meminta-minta. Dia jangan minta makanan temannya, dia juga butuh. Tapi kalau memang perlu, sangat perlu, silahkan ya. Tapi penduduk kampung tersebut tidak mau menjamu mereka berdua ini atau bertiga ini, ya. Tapi di situ ada apa? Ada dinding yang sudah hampir rubuh. Maka Nabi Khadir menegakkannya kembali sempurna, ya. Kemudian Nabi Khadir alaihissalam memberitahukan kepada Musa alaihissalam tentang 3 perbuatan yang dilakukan. Dia mengatakan, qala haza firaqu baini wa bainik. Inilah perpisahan antara aku dengan kamu. Sa'unabbiuka bi ta'wili ma lam tastati' alaihi sabra. Saya akan jelaskan kepadamu ya ta'wil atau penafsiran terhadap perkara-perkara yang saya lakukan. Ya. Adapun kapal yang ditumpangi oleh Musa dan Khadir, kemudian dilobangi oleh Khadir alaihissalam, maka itu adalah milik orang-orang miskin yang mereka bekerja sebagai nelayan di laut. Dan di hadapan mereka ada raja yang sangat zalim, yang merampas semua kapal nelayan yang masih bagus. Maka Nabi Khadir melobangi kapal tersebut agar tidak dicuri oleh raja yang zalim di hadapan mereka. Di sini para ulama membuat kesimpulan bahwasanya jika ada 2 kerusakan ya yang mesti dilakukan, maka dilihat mana yang lebih ringan ya kerusakannya, itu yang dilakukan. Lihat di sini, ada 2 kerusakan yang akan terjadi, dirampas kapal tersebut oleh raja atau dirusak kemudian bisa diperbaiki lagi. Yang lebih ringan adalah dirusak kemudian bisa diperbaiki lagi. Kemudian adapun anak yang dibunuh oleh Khadir alaihissalam, maka dia menjelaskan kepada Musa, itu adalah seorang anak yang nantinya akan jadi durhaka dan orang tuanya akan mengikuti dia, dan Allah Subhanahu wa taala akan ganti bagi kedua orang tua mukmin tersebut seorang anak yang lebih berbakti kepada kedua orang tuanya. Tentu tidak dibunuh,
Kalau kita zaman sekarang ini nggak boleh bunuh orang sembarangan. Kita nggak ada wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Kemudian adapun dinding yang ditegakkan oleh Khadir alaihi salam, ternyata di bawah dinding tersebut ada harta kekayaan yang begitu banyak, milik 2 orang anak yatim di kota tersebut, dan orang tuanya adalah orang yang saleh, sehingga Tuhan jaga harta bendanya. Itulah ya takwil terhadap perkara-perkara yang Nabi Musa tidak bisa bersabar ketika melihatnya. Dan Khadir mengatakan, wa ma fa'altuhu an amri, dan saya tidak melakukannya dengan pilihan saya sendiri, dengan tindakan dari diri saya sendiri, inisiatif sendiri, tidak, tapi itu adalah wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat bagaimana ya orang tua yang soleh pasti kesalehannya berdampak terhadap anak-anaknya. Lihat ya, orang tuanya soleh, dia meninggalkan harta benda kekayaan bagi anaknya. Di bawah dinding, dia kuburkan di situ. Dan dindingnya udah mau rubuh. Tapi kemudian datang Khadir, dia tegakkan lagi dinding tersebut sehingga tidak tersingkap harta kekayaan yang tersimpan di bawahnya, emas dan perak. Ya. Di sini para ulama mengatakan bahwa orang tua yang saleh, dampak kesalehannya juga terhadap anak-anaknya. Maka kita berupaya jadi anak-anak yang soleh, sehingga nanti ketika kita punya keturunan yang dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah kisah Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihissalam, atau Nabi Musa dan Nabi Khidir yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an. Setiap kisah yang Allah sebutkan dalam Al-Qur'an mengandung hikmah dan pelajaran yang banyak bagi kita semua, termasuk kisah ini. Dan tadi sudah kita sebutkan beberapa faedah pelajaran dari kisah ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.